Leon menyadari kegelisahan yang sedang dirasakan Josette saat ini. Dia pun dapat melihat keraguan di wajah Josette. Leon sedikit kecewa melihatnya, karena rasanya sulit untuk mendapatkan kembali kepercayaan dari Josette. Besok, aku akan pergi ke desa itu untuk menghancurkannya. Kali ini aku pasti akan menepati janjiku padamu untuk menghancurkan desa itu. Aku tidak tahu apa yang nanti akan terjadi. Mungkin saja aku tidak selamat. Karena itu, Leon menjeda perkataannya dan menghela nafas panjang sebelum dia kembali berucap. Karena itu, aku mengatakan perasaanku yang sebenarnya padamu. Aku takut tidak memiliki waktu lagi untuk mengatakannya. Tapi jika kau tidak mau menerima lamaranku, aku tidak akan memaksamu. Aku tahu sulit bagimu untuk mempercayaiku lagi. Itu hal yang wajar setelah semua yang kau alami karena aku bisa memahaminya. Josette menatap intens ke arah Leon, masih dengan mulutnya yang membisu. Merasa kediaman Josette adalah sebuah penolakan, Leon pun memutuskan untuk pergi. Dia melangkahkan kakinya menuju pintu. Beri aku waktu untuk memikirkannya, ucap Josette, yang membuat Leon menghentikan langkahnya. Pandangan mereka kembali bertemu. Beberapa detik kemudian Leon memberikan anggukannya, lalu melenggang pergi meninggalkan Josette. Josette tidak bisa tidur meski dia sudah berusaha memejamkan kedua matanya. Perkataan Leon di perpustakaan tadi terus terngiang di pikirannya. Dia tidak memungkiri bahwa hatinya sangat senang mengetahui Leon masih mencintainya seperti dulu. Terlebih ketika dia mengetahui pemandangan yang dilihatnya malam itu antara Leon dan Bella hanyalah sebuah kesalahpahaman. Sebenarnya, selain tidak ingin merasakan kekecewaan seperti dulu lagi, alasan dia ragu menerima lamaran Leon adalah putrinya. Dia tidak yakin putrinya itu akan menerima jika dia memutuskan untuk menikah dengan Leon. Ibu kenapa belum tidur? Josette terenyak ketika suara Silva didengarnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari saat ini. Maaf, apa ibu membangunkanmu? Tidak kok, tadi aku bangun sendiri. Aku terkejut melihat ibu belum tidur. Melihat wajah putrinya terlintas di benak Josette untuk menanyakan pendapat Silva tentang lamaran Leon. Dia sudah membuka mulutnya, hendak mengatakannya, tapi selalu berakhir dengan mengurungkan niat itu. Dia hanya tidak ingin hubungannya yang sudah membaik dengan Silva akan kembali memburuk karena membicarakan masalah ini. Walau bagaimanapun menurutnya, putrinya itu sudah terbiasa hidup tanpa sosok seorang ayah. Jika tiba-tiba dia memiliki ayah tiri, mungkinkah Silva akan menerimanya? Kira-kira pemikiran itulah yang sedang menggelayuti Josette saat ini. Apa ibu tidak bisa tidur karena memikirkan pembicaraan ibu dengan Om Leon? Josette lagi-lagi terenyak mendengar pertanyaan Silva. Dia tidak menyangka putrinya itu dapat menebak dengan tepat penyebab dia tidak bisa memejamkan matanya. Dari mana kau tahu ibu bicara dengan Leon tadi? Tanyanya. Sebenarnya akulah yang memberitahu Om Leon bahwa ibu sedang berada di perpustakaan. Aku juga yang menyuruh Om Leon untuk mengungkapkan isi hatinya pada ibu. Om Leon sudah menceritakan masa lalu kalian padaku. Silva bangkit dari tidurnya dan menggenggam tangan Josette yang memang tengah duduk di kasur mereka. Om Leon masih mencintai ibu dan aku tahu ibu juga masih mencintainya. Meski ibu tidak pernah menceritakannya padaku, aku bisa melihatnya dari cara ibu menatap Om Leon. Bu, terimalah lamaran Om Leon. Aku sangat menyukainya dan aku senang sekali jika dia menjadi ayahku. Kedua mata Josette berkaca-kaca, tidak menyangka putrinya akan mengatakan itu. Benarkah kau ingin dia menjadi ayahmu? Tanyanya memastikan lagi. Kau tahu bu, menurutku ibu sangat beruntung. Om Leon itu sangat tampan. Dia juga keren dan juga cerdas. Selain itu dia juga sangat kuat dan hebat. Dia pemberani dan seseorang yang pantang menyerah ketika memerangi kejahatan. Dia seorang pahlawan sekaligus pemimpin yang dihormati semua bawahannya. Aku sangat bangga sekali
jika pria sekeren dia jadi ayahku. Silva mengatakannya dengan wajah berbinar, membuat Josette terkekeh geli melihatnya. Aku ingin kalian hidup bahagia. Aku tahu kebahagiaan ibu adalah bersama Om Leon. Selain itu, Silva menjeda perkataannya, membuat Josette mengernyit heran. Selain itu kenapa? Selain itu, jika kalian menikah, aku akan memiliki adik. Aku tidak akan kesepian lagi. Silva tersenyum riang, sedangkan Josette menunduk dengan wajahnya yang merona karena mendengar perkataan putrinya itu. Berpindah ke lain tempat, Leon berjalan meninggalkan ruang pribadinya. Dia berjalan dengan menatap menuju pasukannya yang tentunya sudah berbaris menunggunya. Hari ini adalah perang terakhir baginya, sebuah perang penentuan yang akan mengakhiri kekacauan di negeri ini. Setelah mengatakan semua perasaannya pada Josette semalam, Leon merasa hatinya jauh lebih damai sekarang. Tidak ada lagi penyesalan karena tidak ada lagi perasaan yang dipendamnya. Meskipun dia masih penasaran, ingin mengetahui jawaban Josette, namun dia nyahkan pemikiran itu. Dia sadar ini bukan saatnya untuk memikirkan masalah ini. Leon berjalan menelusuri lorong menuju tempat pertemuannya dengan pasukannya. Dia berjalan mantap sambil menunduk menatap ke arah jam yang melingkar di tangan kirinya. Leon, dia ternyak dan seketika mendongak ke arah sumber suara yang memanggilnya. Sosok Josette tengah berdiri di samping kanannya saat ini. Leon menghentikan langkahnya dan menghampiri wanita yang dicintainya itu. Kau akan berangkat ke desa itu sekarang? Leon menjawabnya dengan anggukan kepala. Wajah Josette merona. Sejak tadi dia terus menatap wajah Leon. Namun ketika pandangan mereka bertemu, dia selalu berusaha menghindar dengan menundukkan kepalanya. Tentu Leon menyadari keanehan dari sikap Josette. Namun dia memilih untuk diam dan menunggunya mengatakan sesuatu. Aku ingin memastikan sekali lagi, apa kau benar-benar serius dengan lamaranmu semalam? Tanya Josette akhirnya setelah berjuang keras mengendalikan detak jantungnya yang berpacu cepat. Tentu saja aku serius. Leon menjawabnya dengan mantap, tanpa keraguan, membuat Josette mendongak dan kali ini tanpa malu menatap tepat ke arah Leon. Berjanjilah kau akan kembali dengan selamat jika kau benar-benar ingin menikah denganku. Leon terbelalak. Dia memahami maksud perkataan Josette. Namun entah mengapa dia merasa ragu dengan pemikirannya sendiri. Dia ingin mendengarnya langsung dari mulut Josette. Maksudmu? Tanya Leon memastikan. Masa kau tidak mengerti maksudku? Aku memintamu untuk memberiku waktu untuk memikirkan jawabannya kan? Dan inilah jawabanku. Josette menghela nafas panjang sebelum akhirnya melanjutkan perkataannya. Aku bersedia menikah denganmu. Karena itu, kau harus kembali dengan selamat. Tak dipungkiri lagi betapa Leon sangat bahagia sekarang. Sontak dia memeluk Josette dengan erat, mencoba menyalurkan kebahagiaan yang sedang membuncah di dalam dirinya. Terima kasih, Juk. Aku janji akan kembali dengan selamat. Ucapannya sambil mempererat pelukannya. Tentu Josette membalas pelukannya karena tadi bantahnya. Dia sangat merindukan pelukan Leon ini. Dia ingat dulu sering merasakan kehangatan tubuh Leon ketika mereka berpelukan. Aku akan selalu menunggumu. Pastikan kali ini kau benar-benar akan menungguku sampai aku kembali. Josette mengangguk dalam pelukan Leon. Sekarang pergilah. Pasukanmu pasti sedang menunggumu. Pastikan kau memenangkan peperangan ini dan mengembalikan kedamaian di negeri ini. Mendengarnya membuat Leon melepaskan pelukannya. Itu pasti. Aku pergi dulu. Leon mengelus wajah cantik Josette dan mengecup keningnya lembut, membuat Josette terenyak sekaligus merona. Terima kasih, Jo. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu, Leon. Mereka memisahkan diri sambil memberikan senyuman terindah mereka. Josette menatap punggung Leon yang semakin berjalan menjauhinya. Dengan doa yang tak hentinya, dia panjatkan agar Leon bisa segera kembali dengan selamat. Semua pasukan inti yang berjumlah ribuan itu
sudah berbaris, tapi menanti kehadiran pemimpin mereka yang tidak lain adalah Leon. Leon menatap takjub ke arah pasukannya yang terlihat bersemangat. Dia berdiri di depan dan mencoba memberikan arahan pada pasukannya yang sebentar lagi akan berangkat menuju medan perang. Sebelumnya aku ingin berterima kasih atas semangat juang yang kalian perlihatkan padaku hari ini. Kalian akan mempertaruhkan nyawa dalam peperangan ini. Tapi, tidak ada yang perlu disesali. Perjuangan kita hari ini demi menyelamatkan negeri ini dari kehancuran, demi menyelamatkan banyak nyawa tak berdosa. Kalian pahlawan, kalian prajurit sejati. Tunjukkan kekuatan kalian pada monster-monster itu. Kalahkan dan habiskan mereka. Leon berteriak kencang di akhir perkataannya. Suasana di tempat itu seketika menjadi ramai. Semua orang berteriak, menunjukkan semangat mereka. Mereka pun memantapkan diri mereka untuk membela negara mereka, mengabdikan nyawa mereka untuk menyelamatkan negara mereka dari kehancuran. Tak lama setelah itu, mereka menaiki mobil militer yang sudah berbaris. Beratus-ratus bahkan mungkin beribu-ribu mobil militer meninggalkan area markas WFM menuju medan peperangan dengan membawa tekad kuat mereka untuk memenangkan peperangan ini. Leon mengalihkan tatapannya dari pasukannya yang telah berangkat menuju medan perang. Kini dia menatap ke arah 50 pasukannya yang akan menemaninya menuju desa. Semangat kita tidak boleh kalah dari mereka. Kita akan menghancurkan markas para monster, menghancurkannya tanpa sisa. Siap, Kapten. Mereka menjawab seruan Leon bersamaan, layaknya paduan suara. Lalu mereka berlarian memasuki pesawat yang sudah terparkir tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Kapten, berhati-hatilah dan cepat kembali, teriak Ronald memberikan semangat. Leon menatap Ronald dengan wajah datarnya dan melangkahkan kakinya mendekati sahabatnya itu. Setelah itu hal yang dilakukan Leon membuat Ronald menganga. Leon menarik tangannya paksa agar berjalan mengikutinya. Apa maksudnya ini, Kapten? Tanya Ronald, tak mengerti. Sudah jelaskan, kau juga ikut dengan kami. Hah? Teriak Ronald tak percaya. Tentu dia berharap Leon sedang bercanda saat ini. Namun melihat raut wajahnya yang serius membuat pemikirannya luntur. Dia tahu betul bahwa sahabatnya ini sedang tidak main-main. Tunggu, tapi aku tidak memakai jaket anti peluru. Lagi pula, Kapten, kau kan tahu, bukan keahlianku ikut berperang. Aku akan menjadi penghambat kalian jika ikut. Dia mencoba membujuk Leon untuk mengurungkan niatnya, membawa serta Ronald bersamanya. Aku tidak akan menyuruhmu untuk berperang. Aku hanya merasa akan membutuhkan kalianmu nanti. Untuk masalah jaket anti peluru, aku tidak perlu khawatir. Aku membawa jaket cadangan di ranselku. Musnah sudah harapan Ronald untuk membujuk Leon. Akhirnya dia hanya bisa pasrah mengikuti Leon memasuki pesawat. Dua pesawat yang dilengkapi misil penghancur itu pun terbang menuju desa yang menjadi markas para monster. Pesawat-pesawat itu terbang dengan kekuatan penuh, membuat mereka tidak memerlukan waktu yang lama untuk sampai di desa. Leon memperhatikan keadaan desa itu dengan teropongnya. Dia mendengus kesal ketika menyadari banyak serigala zombie yang masih berkeliaran di sana. Seperti dugaanku, masih banyak monster di sana, gumam Leon yang masih bisa didengar oleh Ronald yang memang duduk di sampingnya. Ronald meneguk salivanya, panik, membayangkan dia akan berhadapan dengan para monster. Dia memang sudah mengenakan jaket anti peluru milik Leon sekarang. Tapi dia memang tidak terbiasa mengikuti peperangan. Selama ini dia selalu membantu Leon di balik layar karena keahlian Ronald memang mengendalikan peralatan elektronik seperti komputer. Jatuhkan misil ke arah hutan, tapi jangan sampai mengenai gedung bermenara itu. Tita Leon pada pilot yang mengendarai pesawat yang ditumpanginya. Siap, Kapten, jawab pilot itu tegas. Sebuah misil pun dijatuhkan tepat ke arah hutan. Hanya dengan satu misil itu,
hutan di desa yang menjadi sarang para serigala zombie luluh lantak. Api membakar seluruh area hutan. Asap hitam mengepul memenuhi udara. Leon memberikan perintah pada pasukannya melalui saluran radio di dalam pesawat, memerintahkan semua pasukannya untuk turun ke desa. Sebuah tangga terbuat dari tali dijatuhkan dari atas pesawat. Dengan gerakan gesit, semua pasukan Leon turun ke bawah menggunakan tangga itu. Apa aku juga harus ikut turun, Kapten? Pertanyaan bodoh terlontar dari mulut Ronald, membuat Leon mengembuskan nafasnya malas. Tentu saja, untuk apa kau ikut jika tidak turun? Ini, peganglah. Leon memberikan sebuah senapan pada Ronald yang langsung diterimanya tanpa ragu. Begitu mereka semua sudah berada di dalam desa, beberapa serigala zombie yang memang kebetulan tadi tidak berada di dalam hutan berlarian ke arah mereka. Jangan panik, lemparkan granat ke arah mereka, titah Leon yang langsung dituruti pasukannya. Suara ledakan kembali terdengar. Udara bersih tampaknya tak dapat dirasakan lagi di dalam desa itu karena udara sudah dipenuhi oleh asap hitam. Kita buat menjadi 2 kelompok. Sebagian dari kalian berjaga di sini dan habisi semua monster yang datang. Gunakan granat jika terpaksa harus menggunakan senjata. Ingat, tembak mereka tepat ke arah Genom. Sebagian lagi ikut denganku masuk ke dalam gedung. Semua orang menyaut memberikan persetujuan. Begitu Leon bergerak memasuki gedung, sebagian pasukannya pun ikut bergerak. Ron, jangan jauh-jauh dariku. Ronald menanggapinya hanya dengan anggukan. Mereka pun masuk ke dalam gedung. Awalnya suasana sepi, tak terlihat satupun monster yang menghadang mereka. Namun pertarungan tak terelakkan ketika beberapa Vector tiba-tiba muncul dari sebuah ruangan dan menghadang mereka. Tembakan demi tembakan membahana di dalam gedung. Jumlah pasukan Leon lebih banyak dibandingkan jumlah Vector yang menghadang mereka. Mungkin karena Leon dan pasukannya sudah mengetahui kelemahan mereka, sehingga dengan mudah para Vector itu dikalahkan. Mereka terus berlari menuju lantai paling atas gedung itu. Ketika tinggal menaiki 1 tangga lagi, mereka akan sampai di lantai teratas. Mereka tercengang ketika melihat cukup banyak Vector telah menunggu mereka di lantai itu. Sial, ternyata mereka sudah menunggu di sini. Gerutu Leon kesal. Para Vector itu melancarkan tembakan. Beruntung Leon dan pasukannya sudah mengenakan jaket anti peluru, sehingga mereka selamat. Meski ada beberapa dari mereka yang harus gugur karena peluru itu bersarang di tubuh mereka yang tak terlindungi jaket anti peluru. Leon melemparkan 2 buah granat ke arah para Vector yang sukses menghancurkan tubuh beberapa Vector. Namun masih ada beberapa Vector yang masih bertahan hidup. Kapten, naiklah ke atas dan akhiri peperangan ini. Hanya Anda yang bisa melakukannya, biar kami yang menghadapi mereka. Saran salah seorang pasukannya. Sebenarnya Leon enggan meninggalkan pasukannya yang sedang berhadapan dengan para Vector tepat di depannya. Namun dia menyadari bukan saatnya untuk ragu. Leon berlari menaiki tangga bersama Ronald, meninggalkan pasukannya yang masih berperang melawan para Vector. Ketika menaiki tangga, Leon masih bisa mendengar dengan jelas suara ledakan yang berasal dari luar gedung. Dia tahu betul, artinya pasukannya yang berjaga di luar gedung masih berperang melawan serigala zombie. Leon mempercepat larinya, sudah tidak sabar ingin segera sampai di lantai teratas yang dipercayainya merupakan sebuah ruangan di mana alat pengontrol Genom berada. Ketika akhirnya Leon tiba di depan pintu itu, Leon bersiap siaga dengan tangannya yang sudah memegang senapan. Dia memberikan isyarat pada Ronald untuk berhati-hati juga karena dia akan segera mendobrak pintu itu. Ronald memahami isyarat dari Leon. Dia mengangguk mengerti. Suara pintu yang terbuka dengan kasar karena Leon menendang sekuat tenaga dengan kakinya. Dia mendongakkan senapannya ke arah beberapa orang berpakaian khas dokter yang sedang berada di dalam ruangan itu. Mereka tampak pasrah dan mengangkat tangan mereka, menyerahkan diri ketika menyadari Leon bisa menembak kapanpun dia mau jika mereka melakukan perlawanan. Ron, ikat mereka.
titah Leon yang langsung dituruti oleh Ronald. Dia mengambil sebuah tali panjang yang terikat di bagian depan ransel Leon. Leon menyuruh beberapa dokter atau mungkin ilmuwan itu untuk berkumpul. Dan dengan tali tadi, Ronald mengikat tubuh mereka sekaligus. "Sudah, Kapten," ujar Ronald setelah dia selesai melaksanakan tugas yang diberikan Leon padanya. "Ron, sekarang nonaktifkan genomnya. Aku yakin kau pasti tahu caranya, karena ini keahlianmu kan?" Ronald menyeringai, terutama ketika dia melihat ruangan ini memang dipenuhi banyak komputer. Pekerjaan ini jelas memang keahliannya. Dengan gesit Ronald menghampiri sebuah komputer yang menurutnya merupakan komputer pusat di ruangan itu. Dia mengutak-atiknya, mencari konsol atau program untuk menonaktifkan fungsi genom. Sedangkan Leon tetap menodongkan senapannya ke arah para ilmuwan yang masih dalam keadaan duduk di lantai dengan tubuh mereka yang terikat. "Bagaimana, Ron?" "Sebentar, Kapten. Programnya cukup rumit," timbal Ronald dengan peluh yang sudah mengucur deras di pelipisnya. Dia tidak berbohong. Program itu memang sangat rumit dan dia kesulitan untuk menanganinya. Meski demikian, Ronald tidak menyerah. Dia tetap berusaha untuk memahami program itu. 30 menit berlalu sejak Ronald mengutak-atik komputer pusat itu, dan akhirnya seulas senyum tersungging di bibirnya karena perjuangannya tidak sia-sia. Dia berhasil menemukan program untuk menonaktifkan genom. Sistem penonaktifkan genom sedang dalam proses. Silakan memasukkan kata sandi untuk melanjutkan proses ini. Suara seorang wanita yang berasal dari komputer, yang tak lain adalah suara operator terdengar. Sukses membuat Leon dan Ronald membelalak bersamaan. "Sial, programnya dikunci dengan kata sandi, Kapten," teriak Ronald kesal. Leon menatap tajam ke arah para ilmuwan. "Apa kata sandinya? Cepat beritahu kami jika kalian tidak ingin aku menembak kalian," teriak Leon. Namun para ilmuwan itu hanya terdiam membisu. Suara tembakan terdengar. 2 orang pria yang pernah ditemui Leon sebelumnya keluar dari balik pintu di dalam ruangan itu. Kedua pria itu tidak lain merupakan Edward dan Mark. Kedua pria yang ditemui Leon ketika dia melakukan penyusupan ke dalam desa ini dulu. "Kapten," Leon menoleh ke arah Ronald yang memanggilnya. Dia tersentak ketika melihat Ronald tumbang dengan tangan kirinya yang memegangi bahunya yang mengeluarkan darah. Melihatnya, Leon tahu penyebabnya. Peluru yang dilepaskan Mark telah mengenai bahu Ronald. Oh, si penyusup yang berhasil melarikan diri dengan bodohnya kembali ke sarang monster rupanya. "Kali ini tidak akan kami biarkan kau lolos lagi. Akan kami pastikan kalian mati di sini," ucap Edward disertai seringaiannya. Dia mengarahkan pistol tepat ke arah Leon yang wajahnya memerah karena dipenuhi amarah. Leon tak mampu melakukan apapun ketika Mark melepas tali yang mengikat para ilmuwan karena Edward tengah menodongkan pistol padanya. Sebenarnya Leon masih memegang senapannya, bisa saja dia menembak Edward. Namun setelah mendengar bahwa sistem untuk menonaktifkan kinerja genom membutuhkan kata sandi, dia sadar dia masih membutuhkan Edward. Dia sangat yakin sekali bahwa Edward pasti mengetahui kata sandi itu, karena selama ini dialah yang memimpin penelitian untuk menciptakan Vector dan serigala zombie di desa ini. Edward berjalan mengambil Ronald yang terkapar di lantai, masih dengan menodongkan pistol ke arah Leon. "Jatuhkan senjatamu, atau aku akan menembak rekanmu ini," ancam Edward sambil beralih menodongkan pistol ke arah Ronald yang tengah meringis kesakitan. Leon menggertakkan giginya, tapi dia tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti keinginan Edward. Dia menjatuhkan senapannya hingga kini tergeletak di dekat kakinya. Edward menyeringai puas, penuh kemenangan. "Aku dengar kaulah yang telah menggagalkan rencana hebat kami. Gara-gara kau, Pak Zero meninggal." Edward memulai percakapan yang hanya ditanggapi Leon dengan kediamannya. "Kenapa diam? Benarkah kau yang telah menggagalkan rencana kami?" Leon hanya tersenyum sinis mendengarnya, tapi akhirnya dia mengeluarkan suaranya ketika melihat Edward menggeram kesal
sambil menodongkan pistolnya tepat di kepala Ronald, hingga moncong pistol itu menempel di keningnya. Jika benar aku yang melakukannya, memangnya kenapa? Artinya, kau harus mati sekarang juga. Bukan hanya kau, tapi semua rekanmu yang ada di sini. Teriak Edward, meluapkan amarahnya. Sebelumnya aku ingin bertanya, kenapa kau bersedia membantu Paman Zero melakukan semua kejahatan ini? Aku yakin, kau pun pasti tahu bahwa perbuatanmu ini sebuah dosa besar yang tak termaafkan. Satu-satunya hukuman yang pantas untuk kalian adalah hukuman mati. Paman Zero mati bukan karena kesalahan siapapun, tapi itu murni hukuman atas kejahatannya. Edward terkekeh mendengarnya, lalu dia menerawang seolah sedang mengingat sesuatu. Kenapa aku bersedia membantu Pak Zero ya? Tentu saja, aku memiliki alasannya. Pak Zero adalah penyelamatku di saat Mr. Presiden dan pemerintahannya menganggapku sebagai ilmuwan gila dan memecatku dari pekerjaanku, sehingga membuat hidupku hancur. Istriku pergi meninggalkanku, padahal hanya dia satu-satunya orang yang kumiliki. Pak Zero justru mengulurkan tangannya untuk membantuku. Dia menganggapku sebagai ilmuwan yang jenius. Selama ini aku membuat penelitian bahwa manusia sebenarnya bisa menjadi makhluk abadi, hingga tak perlu lagi takut pada kematian. Pak Zero mendukung penelitianku dan sengaja mendirikan desa ini untuk menjadi laboratorium rahasia kami. Kemudian Pak Zero memiliki rencana hebat ini, menghancurkan pemerintah dan negeri ini yang sudah membuangku dengan menjadikan makhluk-makhluk ciptaanku sebagai senjata penghancur. Tentu aku mendukung rencananya, karena bagiku ini sama saja dengan pembalasan dendamku pada pemerintahan dan negeri ini, terutama Mr. Presiden yang merupakan penyebab kehancuranku. Aku juga mendukung sepenuhnya jika Pak Zero menjadi pemimpin di negeri ini. Tapi kau berani menggagalkan rencana yang sudah susah payah kami susun. Tapi meski Pak Zero sudah tiada, aku tidak akan menghentikan rencana penghancuran ini. Aku akan tetap menghancurkan negeri ini dengan makhluk-makhluk ciptaanku. Edward tertawa lepas, membuat Leon berdecis jijik melihatnya. Aku tidak akan mengampuni kalian yang telah menggagalkan rencana hebat kami. Sekarang, perintahkan pada pasukanmu yang ada di desa ini untuk menghentikan perlawanan mereka. Jika kau menolak, maka aku akan menembak rekanmu ini. Ancam Edward lagi, semakin menekan moncong pistolnya tepat di kening Ronald. Ronald hanya mampu meneguk salivanya, panik menyadari nyawanya berada di ujung tanduk. Kenapa kita tidak memainkan sebuah taruhan saja? Leon menyeringnya dalam ucapannya, membuat Edward mengernyit. Taruhan? Iya, walau bagaimanapun, aku tidak akan sudi menuruti perintahmu, meski kau menembaknya sekalipun. Silakan saja, aku tidak keberatan sama sekali. Ronald membelalak, tak percaya mendengar ucapan Leon. Dia tak pernah menyangka orang yang sudah dia anggap sebagai sahabat itu tega membiarkan dirinya mati dibandingkan memenuhi keinginan pria bernama Edward. Kapten, kau... gumam Ronald dengan tatapan tak percaya. Namun Leon mengabaikannya. Kenapa diam? Kau bilang ingin menembaknya, bukan? Aku tidak akan pernah memerintahkan pasukanku untuk mundur. Mereka akan terus menghabisi monster-monster kesayanganmu itu. Leon berucap tampak tenang. Tak terlihat merasa cemas sedikit pun pada Ronald yang dijadikan sandera. Tadi kau menawarkan sebuah taruhan. Taruhan apa maksudnya? Sebenarnya tidak ada gunanya kau membunuh rekanku. Karena seperti yang kau lihat, aku sama sekali tidak peduli meski kau menembaknya. Kenapa kau tidak langsung membunuhku saja? Jika aku mati, maka kau sendiri pun bisa membuat pasukanku untuk berhenti menyerang dan menyerahkan diri mereka. Tidak ada kekalahan yang paling menyakitkan ketika kau kehilangan pemimpinmu. Kurasa kau sangat memahami perkataanku ini, karena aku yakin kau pun merasakan kekalahan yang menyakitkan ketika mengetahui Paman Zero meninggal. Jadi kau menyeruku untuk menembakmu. Leon mengangguk sambil tetap memperlihatkan seringannya. Ayo kita bertaruh, tembak dan bunuh aku, maka kau sendiri akan mampu menghentikan pasukanku yang sedang menyerang.
Atau mungkin aku berhasil selamat dari pelurumu, yang artinya kemenangan ada di pihakku. Kau bicara seolah kau yakin bisa selamat dari peluruku. Emangnya kau pikir bisa menghindari tembakanku? Tanya Edward dengan nada suaranya yang merendahkan. Karena itulah aku bilang ini sebuah taruhan. Bukankah ini menyenangkan? Tak terlihat kepanikan sedikit pun di wajah Leon. Hal ini membuat Edward semakin kesal dan marah. Diam-diam, Edward tersenyum tipis, lalu menjauhkan pistol yang dia todongkan pada Ronald tadi. Kini dia mengarahkan pistol itu ke arah Leon yang masih berdiri di tempat yang sama. Aku terima tantanganmu. Aku ikut dalam permainanmu ini. Mari kita bertaruh. Kau atau aku yang akan menang. Leon mengangguk dengan raut penuh kemenangan. Edward mulai menarik selit pistol itu, bersiap untuk melepaskan pelurunya, sedangkan Leon, tatapannya fokus ke arah gerakan jari-jari Edward yang melingkar di pistol itu. Seiring dengan jari telunjuk Edward yang menekan trigger pistolnya, dengan gerakan gesit, Leon menjatuhkan dirinya hingga berguling di lantai, meraih senapan yang memang tergeletak tidak jauh darinya. Peluru yang dikeluarkan pistol Edward pun meluncur mengenai salah satu komputer, sedangkan Leon tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia melepaskan tembakannya dan pelurunya tepat mengenai paha Edward, seketika membuat Edward tumbang. Pistol di tangannya pun terlepas. Leon berbalik ke arah kanannya dan kembali melepaskan tembakannya. Kali ini peluru itu meluncur dan tepat mengenai tangan Mark yang sedang memegang pistol. Pistol itu terpental dan Leon kembali menembak Mark yang kali ini diarahkan ke pahanya. Sama seperti Edward, Mark pun tumbang di lantai karena tak mampu menahan sakit pada luka akibat peluru Leon yang bersarang di pahanya. Kurang ajar kau, kubunuh kau, teriak Edward sambil berusaha meraih pistolnya yang tergeletak tidak jauh darinya. Namun sayang, gerakan kalah cepat dengan Leon. Leon lebih cepat menyambar pistol itu. Sepertinya aku yang memenangkan taruhan ini. Bagaimanapun kemampuan kita jauh berbeda. Mungkin kau lupa bahwa aku seorang prajurit militer yang tentu saja akan diajarkan cara menghindari tembakan. Sampai kapanpun seorang ilmuwan tidak akan bisa menang taruhan dengan seorang prajurit militer jika subjek yang dijadikan taruhannya sesuatu yang berkaitan dengan senjata. Kau sudah kalah. Sekarang beritahu kata sandinya kepada kami, ujar Leon dengan senyuman kemenangan. Atensinya teralihkan ketika dia mendengar suara derap langkah kaki dari beberapa ilmuwan yang mencoba melarikan diri dari ruangan itu. Berhenti kalian. Jika kalian tidak ingin mati sia-sia, aku sarankan kalian tetap berada di dalam ruangan ini. Mungkin kalian lupa jika di luar ruangan ini sedang terjadi pertempuran antara pasukanku dan monster-monster yang kalian ciptakan. Kurasa monster-monster itu akan melihat kalian sebagai santapan mereka dibandingkan pencipta mereka. Seketika para ilmuwan itu berhenti dan mengurungkan niat mereka untuk melarikan diri. Mereka menyadari kebenaran perkataan Leon. Meninggalkan ruangan ini sama saja dengan bunuh diri. Jika mereka tidak mati karena terkena tembakan, mungkin benar mereka akan mati karena dijadikan santapan oleh monster-monster ciptaan mereka sendiri. Leon hanya tersenyum sinis melihat para ilmuwan itu yang menurutnya sangat bodoh dan pengecut. Mereka menciptakan monster-monster untuk dijadikan senjata, tanpa berpikir bahwa mereka pun akan dijadikan mangsa oleh para monster di saat mereka tak mampu lagi mengendalikan para monster itu. Jadi sebenarnya, untuk tujuan apa monster-monster itu diciptakan, sedangkan para penciptanya pun akhirnya takut pada mereka? Kau tahu, penelitianmu itu bukanlah cara untuk menyelamatkan manusia dari kematian, tapi sebaliknya, penelitianmu itu adalah penelitian gagal karena bukan manusia abadi yang kau ciptakan, melainkan monster mengerikan yang tak memiliki hati. Pantas, Mr. Presiden dan pemerintahan menganggapmu sebagai ilmuwan gila dan membuangmu, karena kenyataannya kau memang ilmuwan gila. Semua manusia di muka bumi ini pun akan berpikir seperti itu. Sekarang akuilah kesalahanmu dan beritahu aku apa kata Sandi untuk memproses program penonaktifan genom
Edward hanya terdiam, membisu, tanpa menyaut perkataan Leon sedikit pun. Tatapannya bahkan kosong, seolah dia telah kehilangan kesadarannya. "Oi, kau dengar tidak?" teriaknya, namun masih diabaikan olehnya. Tatapan Leon beralih pada Mark yang masih tergeletak di lantai dengan ringisan di wajahnya, menahan sakit. Menyadari tatapan tajam Leon ke arahnya, Mark menggelengkan kepalanya cepat. Aku tidak tahu kata sandi itu. Yang membuat kata sandi itu adalah Pak Siru, dan yang mengetahuinya hanya Pak Siru dan Dr. Edward. Sungguh, aku tidak bohong padamu. Menyadari Mark mengatakan yang sebenarnya, akhirnya Leon memilih menghampiri Ronald yang masih meringkuk di lantai. "Ron, kau baik-baik saja?" tanyanya sambil membantu Ronald bangkit. "Kau kejam sekali, Kapten. Tega sekali kau membiarkan pria itu menembakku." "Tapi dia tidak menembakmu, kan?" "Tapi bagaimana jika dia menembakku?" bentaknya tanpa mengurangi kekecewaan yang dirasakannya. "Apa kau tidak mengerti? Itu hanya taktikku saja untuk mengecohnya dan agar dia tidak menembakmu. Aku tidak mungkin membiarkan dia menembakmu. Aku tahu dia tidak mungkin menembakmu," jawab Leon disertai cengirannya. "Bagaimana kalau dia menembakku?" bentak Ronald lagi, masih tersulut emosi. "Nyatanya kan dia tidak menembakmu. Sudahlah Ron, bukan saatnya untuk membahas ini. Sekarang bantu aku untuk menonaktifkan program itu." Aku tidak akan melupakan kejadian hari ini seumur hidup," ucapnya merajuk sambil membuang muka. Iya, aku akan menebus kesalahanku ini seumur hidupku. Sekarang bantulah aku untuk menonaktifkan program itu," pinta Leon dengan memperlihatkan wajah memelasnya. Akhirnya, Ronald mengembuskan nafasnya malas sambil tangannya yang terus menekan baunya yang tertembak. Leon mengeluarkan sebuah sapu tangan tanpa disadari Ronald. Leon mengikatkan sapu tangan itu tepat di luka tembakannya, membuat sang embunya berteriak histeris. "Jangan begitu, ini agar darahmu tidak keluar terus." Setidaknya lakukan dengan sedikit lembut. Dosamu banyak sekali padaku, Kapten." Leon hanya terkekeh mendengarnya, sedangkan Ronald kembali berkutat dengan komputer pusat di depannya. Dia mengutak-atik program pada komputer itu. Ini clue untuk kata sandinya. "Sesuatu yang paling dicintai," ucap Ronald menemukan clue yang mungkin sengaja dibuat oleh Siru. Berjaga-jaga jika dia melupakan kata sandinya. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.